2023 3177. Guys, perkenalkan nama saya Window Kegiatan dengan NIM 2023 3132. Perkenalkan nama saya Satri Sakina dengan NIM 2023 30027. Perkenalkan nama saya Nur Aniaya dengan NIM 2023 30118. Nama saya Putra Hari dengan NIM 2023 30022. Perkenalkan nama saya Semenwen dengan NIM 2023 30010. Kenalkan nama saya Siti Sajila Meharanisa Saleh dengan NIM 2023 30064. Kenalkan nama saya Mutia Selatan dengan NIM 2023 30018. Nama saya Imam Said Bantan dengan NIM 2023 301. Hai, perkenalkan nama saya Sarika Punasa dengan NIM 2023 30320. Baik, yang pertama-tama untuk uji regresi bergandanya, saya akan meminta data dari skripsi kakak saya. Baik, setelah saya menerima datanya, saya akan kirim ke teman saya agar dimasukkan ke dalam laptop. Jadi kita masuk ke WA untuk mengambil data mentah yang telah dikirimkan oleh teman saya. Ini sudah masuk chat teman saya, data hasil dari kuesioner. Kemudian kita unduh data hasil kuesioner ini. Sudah ada di atas data hasil kuesioner, kita buka. Ini. Kita tekan, kemudian kita masuk pada Excel. Baik, pada usulan teman-teman, ini adalah data mentah yang telah dikirimkan oleh teman saya. Jadi, di sini data mentahnya ada Y1, X1, dan X2 di sini berjumlah 100. Tetapi yang kita ambil hanya 30 data mentah. Sekarang kita masuk pada ujian pertama, yaitu uji normalitas. Pertama kita buka SPSS. Masih loading ya. Oke, setelah kita masuk di SPSS, di sini kan ada variabel view dan data view. Nah, di sini yang paling pertama kan ada data view, kemudian kita tekan variabel view. Jadi di sini kita masukin variabel pertama variabel y, kedua variabel x1, dan di sini x2. Kemudian label ini diisi ya. Label ini diisi sesuai variabel yang ada. Jadi di kelompok kita y ini minat investasi. Jadi kita ketik di sini minat investasi. Kemudian x1-nya literasi keuangan. Kemudian X2-nya pengetahuan investasi. Oke, investasi ya guys. Oke guys, kita tekan data view. Teman-teman bisa lihat di sini udah ada Y, X1 dan X2. Kemudian kita masuk di bawah sini di Excel. Kita sudah masuk di Excel, kemudian kita copy datanya. Ya guys. Oke, kemudian kita kopas, masuk di SPSS, kemudian kita tekan paste. Oke, data Y-nya muncul. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Kita lakukan hal yang sama pada X1 dan X2. Setelah data muncul, kita tekan analisis, kemudian regresi, selanjutnya linear. Oke, untuk seperti ini, kita masukkan minat investasi ke dependen, X1, kemudian X1 dan X2-nya ke independen. Selanjutnya statistik, kemudian kita nyalakan itu centang collection, continue, selanjutnya tekan plots, kemudian kita tekan seresit, kita masukkan ke Y, kemudian zepred, kita tekan masukkan ke X, kemudian kita nyalakan histogram, kemudian normal probability-nya, kemudian continue.
Selanjutnya kita tekan save, kemudian kita centang understand, kemudian kita continue. Selanjutnya kita tekan OK, dan datanya keluar seperti ini. Jadi guys, setelah keluar, ini adalah hasil dari uji normalitas. Kita akan masuk pada hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dicari, diketahui bahwa hasil tersebut sebesar 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa 0,022 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kita akan masuk pada uji kedua, yaitu uji multikolinearitas. Sebelum kita mendapatkan hasil dari uji multikolinearitas, pada tabel X1 dan X2 terdapat bagian tabel regresi 1. Kita klik clear ya teman-teman. Setelah itu kita klik analyze, klik linear, klik plots, klik continue, klik statistik, klik continue lagi, dan kita save ya teman-teman. Dan kita klik continue, klik OK. Setelah kita klik OK, dan ini adalah penampakan tabelnya, dan ini adalah hasil dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil dari data yang telah dicari, dapat diketahui bahwa nilai VIV adalah 1,058, lebih kecil dari 10, dan nilai tolerance value yaitu 0,945, lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Pak dosen dan teman-teman, di sini kita akan masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Pak dosen dan teman-teman, di sini saya akan membuat uji autokorelasi. Nah, yang pertama-tama, ini saya sudah menghapus data yang sebelumnya, kemudian kita klik analyze, terus kita cari regression. Nah, setelah sudah dapat regression, kita klik linear, dan ketika sudah muncul, klik bagian statistik. Setelah itu, kita centang Durbin Watson yang ada pada video ini, kemudian continue dan OK. Nah, sudah deh Pak dosen dan teman-teman, kita telah mendapatkan hasil uji autokorelasi. Jadi Pak dosen dan teman-teman, kita akan mengambil data dari tabel Durbin Watson dengan tingkat kesalahan 5%. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa DL sama dengan 1283 dan DU sama dengan 1,566. Pak dosen dan teman-teman, di sini tidak ada autokorelasi karena hasilnya berada di antara DU dan 4 kurang DU. Kita masuk pada uji yang keempat, yaitu persamaan regresi. Baik Pak dosen dan teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah uji regresi. Untuk mendapatkan hasil dari uji regresi, yang pertama di sini ada R1, kita harus hilangkan dulu dengan cara klik kanan terus di clear. Setelah itu kita masuk ke analyze. Setelah ke analyze, kita mencari regression terus ke linear. Setelah sudah masuk di linear, Y1 harus berada di dependen dan X1 serta X2 harus berada di independen. Setelah itu kita ke statistik. Setelah ke statistik, di sini ada opsi Durbin Watson dan Collinetti diagnosis harus dimatikan terlebih dahulu. Selanjutnya klik continue. Terus kita harus cari koefisien. Setelah kita mendapatkan koefisien, kita lalu mengklik koefisien, terus muncul hasil dari uji regresi tadi, Pak dosen. Dan Persamaan regresi Y sama dengan 3,069 tambah 0,280 sebagai X1 kurang 0,068 sebagai X2. Dapat dijelaskan bahwa kenapa pengetahuan investasi negatif terhadap minat investasi, karena dengan pengetahuan yang lebih baik tentang investasi, individu mungkin lebih menyadari resiko-resiko yang terlibat. Ini bisa membuat mereka lebih berhati-hati untuk
berhati-hati atau bahkan ragu untuk berinvestasi terutama jika mereka menyadari potensi kerugian yang signifikan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada ujian kelima atau ujian terakhir, yaitu uji T. Yuk simak video berikut ini. Dapat dilihat di sini terdapat tabel. Nah, tabel tersebut adalah tabel distribusi T statistik dengan derajat kebebasan atau DF dari 1 hingga 40. Nilai-nilai yang diberikan adalah nilai T statistik untuk berbagai tingkat signifikansi atau PR. Tabel distribusi T statistik digunakan untuk menentukan nilai T statistik yang diharapkan untuk berbagai tingkat signifikansi dan derajat kebebasan. Dalam tabel ini, kita melihat bahwa untuk DF1, nilai T statistik untuk PR 0,25 adalah 1,00 sekian. Untuk PR 0,10 adalah 3,077 sekian, dan seterusnya. Untuk DF2, nilai T statistik untuk PR 0,25 adalah 0,816 sekian. Untuk PR 0,10 adalah 1,885 sekian, dan seterusnya. Pola ini berlanjut untuk DF3 hingga DF40. Nilai-nilai ini penting dalam analisis statistik, khususnya dalam uji T untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Dari data yang diberikan, kita dapat melihat bahwa nilai signifikansi pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi adalah 0,170 yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai T hitung adalah 1,411 yang lebih kecil dari nilai T tabel 2,052. Berdasarkan tabel 5.1 atau tabel uji T parsial, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya, terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi secara signifikan. Pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi secara signifikan. Dalam pertanyaan ini, kita diminta untuk menganalisis pengaruh variabel X2, pengetahuan investasi terhadap Y, minat investasi. Nilai signifikan pengaruh P-value adalah 0,65 per T 0,5, yang berarti P-value lebih besar dari 0,05. Dalam statistik, jika P-value lebih besar dari 0,05, maka kita tidak menolak hipotesis 0 atau H0. Namun, dalam konteks ini kita menggunakan uji T parsial, yang berarti kita mencoba mengetahui apakah ada pengaruh signifikan antara X2 dan Y. Nilai T dihitung adalah 0,451 per GT. Nilai T tabel 2,52 yang berarti nilai T dihitung lebih besar dari nilai T tabel. Nah, dalam uji T, jika nilai T dihitung lebih besar dari nilai T tabel, maka kita menolak hipotesis 0 atau H0 dan menerima hipotesis alternatif HA. Oleh karena itu, berdasarkan analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan investasi dan minat investasi.